mulai nih. Sudah Pak Made. Jadi Ibu sebagai kuncinya ya, sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Oke. Saya coach ya, Pak Made coach. Ya, siap. Oke. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang pada hari ini? Oh, selamat siang juga Pak Made. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya lihat Pak Made kelihatan sedikit murung nih ceritanya, tidak bersemangat seperti biasa. Ada permasalahan yang bisa sekiranya saya bantu Pak Made? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, nggak apa-apa Pak Made, silakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Ya, Oh, dengan senang hati Pak Made. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Made? on kameranya Pak, lihat Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya Gak hadapi. apa-apa, gak apa-apa. Masalahnya apa ya Pak Made? Coba jelaskan. Coba Pak Made ceritakan apa yang sedang Pak Made rasakan. Mungkin saya bisa. Ibu ingat tidak ya? Berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Made mendapat teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Pak Made? Pengawas itu mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas. Maksudnya itu proses mengajar yang kayak gimana ya Pak Made? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Sampai akhirnya Pak Made harus dikritik sampai pengawas. Kalau boleh tahu, bisa Pak Made ceritakan dan Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapannya Pak Made dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai media pembelajaran, bisa menggunakan alat peraga ataupun video pembelajaran. Yang penting sesuai dengan materi ketika saya sampaikan seperti itu. Namun beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau seperti itu, saya tanya Pak Made dulu nih. Selama ini apa sih Pak Made lakukan dalam proses pembelajaran dan proses KBM itu seperti apa yang Pak Made lakukan? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai alat peraga dan video pembelajaran, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kenapa saat Pak Made disupervisi, Pak Made tidak menggunakan media tersebut? Karena menurut saya, media pembelajaran yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu pada materi. Sebenarnya sudah bagus nih Pak Made. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan media pembelajaran tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa kita ini kan berbeda-beda. Gaya belajarnya pun berbeda-beda Pak Made. Jadi hasilnya yang Pak Made selama ini lihat seperti apa? Betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang masih memiliki hasil kurang maksimal. Oh iya. Jadi itulah sih sebenarnya
pentingnya video pembelajaran sebagai media belajar. Mungkin harapan dari pengawasnya Pak Made kemarin adalah supaya ketika Pak Made disupervisi, Pak Made bisa menggunakan media pembelajaran tersebut di hadapan beliau secara langsung. Itu harapan. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Pak Made bercerita, sekarang gimana nih perasaannya Pak Made? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Dari kejadian tersebut, Pak Made merasa tidak nyaman. Sebenarnya yang membuat tidak nyamannya itu karena apa selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Made merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Made tidak menggunakan video pembelajaran sebagai media belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Made memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Pak Made. Ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Made ya bisa direfleksikan dan Pak Made bisa mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Pak Made dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Pak Made, dari apa yang sudah Pak Made sampaikan, kira-kira rencananya Pak Made ke depan seperti apa? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang akan dilakukan sama Pak Made? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan alat peraga dan video pembelajaran serta media lainnya yang mendukung kebutuhan belajar murid. Meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Apakah akan berpengaruh dengan kejadian ini atau seperti apa Pak Made? Setelah ini, saya akan membuat video pembelajaran, alat peraga, serta media pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan belajar murid, sehingga murid-murid termotivasi dan senang untuk belajar. Oke, langkahnya Pak Made yang Pak Made ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Made. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, saya agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Syukurlah Pak Made kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Made rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Made lakukan untuk menjalankannya? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran, alat peraga, dan
media lainnya sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, Bu. Oke, bagus sekali. Lalu dukungan apa yang Pak Made butuhkan untuk melakukan konten? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya membutuhkan LCD dan proyektor karena sekolah saya masih kurang alat peralatan seperti itu. Jadi dalam menampilkan media tersebut, saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah agar menganggarkan pembelian LCD dan proyektor untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Itu ide yang bagus sekali Pak Made. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Pak Made dapat bekerja dengan suasana hati tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Astungkara, Bu. Terima kasih telah banyak memberikan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik semua siswanya. Amin, amin. Sama-sama Pak Made. Maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa akan mengumpulkan PR siswa pada jam 4 nanti ke ruangan saya. Oh iya, silakan Pak Made. Terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Made. Berarti untuk sesi kita, saya dengan Pak Made sudah selesai Pak Haji untuk alur ceritanya. Berarti sekarang ke Pak Indra. Pak Indra mau berpasangan dengan siapa? Oke, boleh Bu. Bu Ana juga boleh, Bu Nur Ahila boleh, Pak Made boleh. Pak Ade juga bisa. Saya sebagai coach atau sebagai coachingnya? Sebagai coach saya jadi observer aja. Saya sebagai observernya kan gitu giliran sekarang. Oke. Ibu menanya, Ibu sebagai coachnya, Pak Indra sebagai coachnya giliran. Oh gitu. Saya sebagai coach terus dari tadi ya. Ya, sekarang jadi coachnya Ibu. Oh saya sekarang jadi coach. Oh ya, sekarang saya jadi coach. Ya, dan melingkar. Yo. Indra. Oke, langsung mulai ya. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Indra. Kabarnya ini hari ini luar biasa kayaknya. Alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita akhirnya bisa bertemu lagi ya di dunia maya ini Bu ya. Iya, begitulah. Nanti direncanakan ketemu langsung Bu. Oh siap. Kita kasih darah. Iya. Ngomong-ngomong ini kira-kira apa yang akan kita bicarakan kali ini? Jadi ya Pak Indra gimana? Mungkin ada tujuannya apa kita bertemu sekarang ini, kira-kira ada tujuan apa yang kita bahas yang akhir ini? Jadi saya ada sedikit permasalahan Pak Indra di sekolah ya, kalau boleh waktunya ingin berbagi cerita. Boleh silakan Bu. Jadi terkait dengan permasalahan siswa saya. Jadi pada saat proses KBM. Jadi pada saat proses KBM ada salah satu anak saya yang di kelas DJAT itu memang dia tipikal anaknya adalah kinestetik, jadi dia tidak bisa tipikal anak yang tidak bisa dipaku dengan sistem pembelajaran yang harus monoton gitu kan. Cuman ada salah satu gurunya yang dia tidak bisa memahami kondisi anak-anak kita di sini. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran menggunakan media audiovisual itu dirasakan tidak sesuai dengan
sifatnya adalah kinestetik. Nah, jadi ada beberapa masukan yang saya dapatkan dari guru senior gitu, bahwa media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tipikal anak. Sedangkan hanya satu anak yang tipikalnya kinestetik gitu kan, yang selebihnya mereka lebih suka audiovisual ataupun visual. Nah, jadi itu jadi beban pikiran saya gitu Pak Indra. Aduh, jadi selama ini saya kurang maksimal kayak ini jadi guru gitu kan. Jadi mungkin butuh masukan, butuh saran dari Pak Indra seperti apa pembelajaran yang harusnya saya lakukan ke depannya nanti supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau saya tangkap sih Bu ya, dari ceritanya Ibu, sepertinya Ibu membutuhkan cara bagaimana untuk mengatasi anak yang berbeda ya. Yang lainnya kan dengan audiovisual, sedangkan satu anak ini kebutuhannya kinestetik. Berarti Ibu sudah melakukan banyak hal tentang kinestetik itu, bagaimana caranya Ibu? Kalau yang saya pikirkan, saya harus berikan metode pembelajaran yang artinya anak ini bisa mengarahkan bakatnya dia. Yang saya pikirkan kemarin itu itu adalah media pembelajaran yang modelnya kayak permainan. Sejenis ice breaking ya iya sih, tapi ini lebih cenderung ke permainan tapi ilmunya dapat juga. Contohnya itu kayak gini. Jadi saya menggunakan headset yang saya pakai saat ini, itu saya menjelaskan tentang sistem jaringan internet. Kemudian saya ambil 4 anak. Jadi anak yang kinestetik ini itu saya suruh menjadi di depan. Telinganya ditutup, saya setelkan musik yang panjang. Kemudian teman-temannya itu saya kasih kata kunci gitu. Misalnya jaringan untuk full duplex, mereka harus mencari kriteria atau karakteristik dari masing-masing itu. Hal duplex itu apa, simplex itu apa, seperti itu. Sehingga tidak boleh langsung disebutkan, oh itu full duplex, itu simplex, tidak boleh. Jadi pakai misalnya kamu pisang nih, seperti ini panjang gitu kan. Tapi lebih kepada sistem jaringan. Ya, jadi saya kasih kayak ini. Ternyata mereka seru, sudah dapat menjelaskan. Kemudian nanti mau lagi, jadi maunya seperti itu lagi. Oh, ternyata anak ini memang perlu diajak interaksi. Jadi dia tidak senang karena kamu ini tuh dia nggak suka dia. Jadi tinggal anak yang dia harus diajak interaksi, harus berbuat. Jadi ini sudah saya mulai menemukan. Oh ya, jadi saya harus banyak variasinya. Iya. Seperti itu. Jadi Ibu sudah menemukan ya sebenarnya cara mengatasinya, kemudian anak jadi kelihatan dari ceritanya itu sepertinya asik sekali jadinya di kelas ya. Ya, asik sekali suasananya. Jadi saya rasanya kok seperti ikut di sana gitu ya. Tapi kira-kira setelah melakukan kegiatan seperti itu, apakah ada ukuran keberhasilan ini kan sebelumnya ukuran keberhasilan seperti apa yang sebelumnya Ibu belum menggunakan metode itu, kemudian setelah menggunakan metode itu? Ukuran keberhasilannya, jadi kalau yang sebelumnya kan pakai sistem ya memang sih menggunakan audiovisual, tapi untuk anak-anak yang lain mungkin daya tangkapnya bagus, tapi untuk anak yang kinestetik kayaknya ketika ditanya kayak apa ya, kayak blank gitu di otaknya, apa sih kayak masuk keluar gitu. Nah, ketika kita menggunakan permainan itu, jadi begitu dia ditanya, full duplex itu yang kan yang saya jawab. Nah, jadi lebih daya ingatnya lebih cepat menangkap gitu isi materi itu, karena langsung dia berinteraksi, langsung dia menggambarkan apa yang ditanya. Jadi hasilnya alhamdulillah saya lihat dia lebih fokus, kemudian dia lebih mengingat materi yang disampaikan pada saat itu dengan metode. Bagus sekali sepertinya Bu. Ya. Saya jadi lebih tahu lebih banyak lagi nih Bu. Kan sudah kelihatan ya secara di observasi sudah kelihatan secara nyata muncul ekspresi yang sebelumnya dan ekspresi sesudahnya. Kira-kira alat ukurnya bagaimana batasannya? Kalau alat ukurnya saya masih menggunakan ulangan harian, sama saya pakai metode quiz. Jadi metode quiznya itu pakai lisan. Jadi ketika sudah selesai nih satu pokok pembelajaran, nanti saya kasih quiz. Jadi setiap materi yang sudah kemarin kita bahas ketika menggunakan permainan
tebak kata saya istilahkan tebak kata. Jadi itu nanti akan kelihatan apakah dia memang benar hanya sekedar bermain apa enggak. Jadi ukurannya saya menggunakan kuis, kemudian menggunakan ulangan harian lisan, sama tulisan. Jadi saya ukurnya yang pertama ketika saya menggunakan audio visual, saya menggunakan tulisan dulu. Dan untuk anak yang kinestetik ini kok sulit sekali ya untuk dia mau menjawab gitu. Tapi ketika saya sudah mengubah metode pembelajaran saya menggunakan tebak kata melalui permainan tadi, woi kayaknya lancar banget nih dijawab walaupun dia tidak tulisan. Padahal kalau pakai tulisan kan agak lama mikirnya jawaban. Tapi kalau lisan kan dia spontan gitu. Dan ternyata ketika dia ulangan lisan itu lebih cepat dia jawab gitu, spontan. Jawabannya ini gitu kan. Oh iya, ternyata memang lebih berefek gitu ketika kita menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak memang kebutuhan dasarnya itu memang harus kita pahami betul. Masih senang yang berkesenangan, kemudian kasih sayang itu memang itu yang utama. Jadi baru bisa lah dia mau dikasih apa saja oke. Jadi saya tangkap tadi sudah ada persiapan gitu ya, dari tahu kebutuhan anak, kemudian dipakai permainan game, terus kemudian ada ulangan yang menilai permainan itu tadi bermanfaat apa tidak, hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak. Bagaimana pengembangan penilaian yang lain kira-kira? Kalau pengembangan penilaian yang lain tidak hanya dari segi kemampuan akademiknya saja ya, jadi pemahaman materi tidak itu saja, tapi saya lihat bagaimana sih kerjasamanya antara teman yang satu dengan yang lain, kekompakannya bagaimana, kemudian bagaimana mereka berdiskusi, kemudian bagaimana mereka memposisikan diri. Jadi ketika tebak kata itu ada yang di depan, berarti secara tidak langsung kita kan membentuk anak-anak kita menjadi pemimpin pembelajar. Jadi ada satu di depan dan 4 orang lainnya itu akan menjadi audiensnya. Jadi secara tidak langsung kita membentuk mental anak, membentuk kepribadian anak. KSE-nya bermain di sana. Kompetensi itu KSE-nya main. Jadi kemampuan sosial emosionalnya itu benar-benar nanti kita harus gini ya. Kolaborasinya main. Kemudian komunikasinya main. Kemudian bagaimana nanti kita pakainya. Jadi ada inovasi-inovasi yang mereka lakukan supaya bisa menang dalam game tebak kata itu. Padahal tanpa mereka sadari di sana ada materi-materi yang harus mereka pahami ketika dikasih belajar game itu. Jadi seperti itu. Penilaian akademis ada, penilaian lain sikap dan seterusnya juga masuk Bu ya. Penilaian sikap ada. Luar biasa ini. Jadi sepertinya sudah lengkap sekali Bu ya. Tapi kira-kira akan dilakukan seperti apa ini ke depannya Bu? Apakah ada rencana gitu, misalnya strategi saya Ibu mau setiap minggu atau setiap hari atau setiap bulan dan seterusnya, bagaimana kira-kira strategi? Apakah kalau saya mungkin menyesuaikan dengan materi sih, Indra. Jadi semua harus saya menggunakan game itu kan, karena ada beberapa materi yang memang tidak bisa menggunakan game itu, tapi karena memang harus masuk lab kan. Jadi kalau di lab ya fokus dengan bagaimana dia konfigurasi jaringan. Jadi ada beberapa materi yang memang butuh pemahaman awal sebelum mereka masuk di lab. Saya akan menggunakan metode itu, dan itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi kalau memang merasa saat ini saya melihat kondisi dulu nih, anak-anak saya kayaknya lagi butuh nih refreshing nih, agak jenuh nih, jadi saya harus mengubah metode pembelajaran saya pakai sistem permainan itu saya pakai. Tapi kalau sekiranya memang kayaknya kondusif nih, anak saya yang ini tidak perlu menggunakan metode ini, saya lebih menggunakan audio visual. Jadi kita sudah menemukan komitmen Ibu kayaknya nih ya. Akan dilanjutkan ini kayaknya Bu ya. Ya, insya Allah. Nah, kira-kira mungkin mau mulai kapan Bu? Ini kan anaknya tadi katanya Ibu masih begitu ya, nanti akan dimulai berarti ya untuk anak yang khusus tadi yang Ibu sampaikan. Ya, jadi karena ya kemungkinan semester depan ini sudah konsisten dan kita akan benar-benar memetakan nih di setiap kelas itu anak ini anak ini, walaupun memang sudah ada beberapa kelas yang sudah saya petakan nanti tinggal anaknya begini, cuman ada beberapa kelas lagi yang memang mungkin butuh pendampingan khusus dan perhatian khusus dalam proses belajar. Tapi dengan guru lain itu ada hambatan nggak kira-kira? Mungkin apakah guru lain gimana gitu misalnya? Apa tanggapan mereka? Oh ya, kalau guru lain memang saya lihat itu sih
ini selalu bermasalah dengan beberapa guru kan, karena memang dia bukan tipikal anak yang bisa kamu duduk diam kemudian perhatikan tangan di atas meja terus perhatikan anteng, itu bukan tipikal anaknya begitu kan. Jadi cuman kita kadang egonya beberapa guru kan, egonya saya kan guru gitu kan, mereka harus ngikut saya gitu, lebih memaksakan sebenarnya kan. Tapi cuman saya masih bingung gimana nih agak merubah pola pikir teman-teman. Tapi secara perlahan mungkin dari apa yang saya lakukan hal kecil ini, mungkin nanti bisa mereka lihat, oh iya ya kalau di Ibu Ahil kok anaknya mau ya, kok di saya enggak mau. Jadi sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk teman-teman guru yang lain, kenapa di guru yang itu dia anaknya kok kondusif banget, aktif banget, kok di saya enggak. Jadi mungkin seperti itu. Luar biasa, jadi berdampak juga kepada guru yang lain ya. Ini sebenarnya saya juga malah banyak belajar ini dari Ibu ini ya. Nah mungkin ini harus saya laksanakan juga di sekolah saya ini. Saya sebagai guru juga ya. Mungkin ada satu hal lagi Bu ini. Sambil bagi ilmu. Itu kan luar biasa tadi ya, itu sudah menemukan. Kita pasti akan ditindaklanjuti Bu ya. Kemudian hari ya. Selanjutnya ini kira-kira untuk pertemuan kita yang seperti ini nih luar biasa, senang saya ada ngobrol curhat seperti ini. Ada kelanjutan kita bertemu lagi mungkin Bu ya, kira-kira bagaimana? Pasti harus ada lanjutannya Pak, supaya jangan kita hanya di dunia maya aja nih, nanti takutnya ketika ketemu kayak Pak Indra ya, tapi benar nggak ya gitu kan, jangan-jangan mirip nanti kalau sudah, biasanya kan di dunia maya ini beda aslinya kadang kan gitu. Jadi mungkin kalau di dunia saya nggak kelihatan tai lalatnya, kalau dunia saya kan kelihatan tai lalatnya. Nah, pas ketemu ada tai lalatnya, pasangan di video pas nggak ada tai lalatnya gitu kan. Jadi mungkin paling tidak ya nanti catatan manipulasikan ya apa yang tadi, kita bisa bertemu lagi mungkin membahas perkembangannya kan ada hal terbaru lagi ya. Ini sekarang sampai di sini dulu Bu nggih. Oke, terima kasih atas lagi. Pak Terus semester depan Bu ya. Siap nih. Sama-sama, terima kasih banyak Bu. Oke, Terima kasih. salam sehat ya Pak Ira, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sekarang Pak Mari nih. Mari Pak Ade. Saya udah Ya, ya. kunci. Saya jadi observer. Bagaimana Pak Indra? Mudah-mudahan saya bisa Ya. jadi kunci yang baik sesuai harapan ini. Silakan Pak Indra. Ada yang bisa dibantu. Tuh. Isi refleksi diri. Atau mau kita lanjutkan ya? Isi refleksi lagi nih. Oh, Pak Made kan belum. Pak Made dah jadi coach dulu. Ya, Jadi coach. Atau mau langsung isi refleksi diri. Pak Made mengisi refleksi dulu atau langsung jadi coachnya Pak? mana refleksinya nih? Ada yang dibagikan Kemarin. kemarin Pak di WA? Ya, yang kemarin itu. Yang di seperti WA ada. itu, Pak. Ya, selesaikan dulu Pak Made. Selesaikan dulu katanya di Pak Haji Iya. tuh. Oke, ayo selesaikan dulu. Oke, berarti Pak Made jadi Ya. coach dulu. Pak Made jadi coach. Pak Siapa jadi coachnya? Pak Indra. Boleh. Siapa jadi coachnya? Jadi saya jadi kunci. Indra. Oke. Saya jadi observer. Ya. Lanjut, Pak Indra. Iya, lanjut silakan Pak. Ini sinyalnya putus-putus nih Pak Indra. Yuk. Tapi masih terdengar nggih Pak suara saya? Oke. Selamat siang, Pak Indra. Ada yang bisa dibantu? Oh iya Pak. Pertama saya mau tanya kabarnya Pak Ade nih, gimana Pak Ade? Astongkare baik-baik. Mohon maaf ini Pak. Bisa didengar Pak. Saya mengganggu waktunya ini, mungkin di jam-jamnya waktunya tidur siang, tapi saya mengganggu ini Pak. Saya ingin bercerita sedikit Pak, mungkin Bapak bisa membantu saya menyelesaikan
ada beberapa hal ini yang jadi masalah saya di sekolah ini. Bagaimana Pak? Bisa Pak ya? Ya, bisa. Oke. Begini Silakan. Pak, Kira-kira apa masalahnya itu Pak Indra? ada kegundahan gulana hati saya ini Pak. Karena di sekolah saya ini kan berbagai macam siswa yang waktu masuk ke sekolah itu latar belakangnya kan berbeda-beda. Ada salah satu kelas itu yang isinya adalah dalam tanda kutip anak-anak yang agak ngel-ngel gitu Pak. Nah ini saya sudah banyak bertanya dengan teman, saya sudah mencoba mencari informasi di internet, kemudian saya juga ikut pelatihan gitu ya, tapi saya masih belum bisa menemukan cara yang benar-benar berdampak positif bagi anak-anak saya ini, terkhusus di kelas ini. Jadi ada beberapa anak itu yang motivasinya itu sangat kurang sekali. Sudah berbagai cara saya laksanakan, ya, misalnya dengan cara yang lembut. Kemudian kadang saya juga karena emosi ya Pak ya, kadang-kadang anak-anak ini kan terlaluan gitu, jadi saya emosi. Kemudian juga kadang-kadang saya seperti teman bagi mereka, saya tanya kenapa sih masalahnya. Tapi tetap saja motivasinya itu kurang sekali. Nah, jadi saya agak bingung ini bagaimana ke depannya menyelesaikan beberapa anak ini. Pak, jadi itu kegundahan-gundahan saya Pak. Oh gitu. Jadi apakah selama ini Pak Indra belum pernah melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan anak buahnya gitu? Ya kalau hati ke hati sih, hati ke hati sih mungkin belum Pak ya. Cuman ya sekedarnya saya sebagai teman yang ngobrol dengan cara biasa. Kalau misalnya marah ya marah, langsung saya marahin seperti itu. Kadang dengan cara lembut saya berupaya menahan diri, tetapi ternyata belum ada hasilnya. Nah ini yang menjadi gundah-gulana saya, bagaimana lagi cara yang harus saya lakukan. Ya sedikit kita berbagi Indra. Kalau menurut saya, pengalaman saya tuh waktu saya di SD itu biasanya melakukan pendekatan kepada orang tua mereka, memberikan informasi bahwa anak bapak begini loh. Jadi saya minta sama bapak agar bapak bisa juga memberikan nasihat agar anaknya bapak tidak seperti ini lagi. Nah, dan saya harapkan juga kepada bapak ikut memberikan bimbingan kepada anaknya agar anaknya bisa berubah, jangan seperti ini lagi. Nah, lama-kelamaan anak ini kan akhirnya karena terus dipantoi oleh orang tuanya dengan guru, otomatis anak ini lama-kelamaan bisa berubah dia. Dari semulanya tanda kutip bandel terus, lama-kelamaan anak ini bisa malu pada dirinya sendiri karena sering diperhatikan sama gurunya dengan orang tuanya ikut partisipasi di sana. Begitu kira-kira Pak Indra. Iya. Jadi bertemu dengan orang tuanya Pak ya? Ya. Ya pernah sih kapan itu begitu Pak. Anak-anak ini memang sudah dekat sedikit lah gitu ya dengan anak-anak ini daripada sebelumnya. Tapi tentang motivasi belajar ini masih belum bagus Pak. Meskipun sudah mulai baik anaknya, misalnya rajin masuk, tak terlambat seperti biasa, tapi tetap motivasi belajarnya ini yang kurang sekali ini. Bagaimana ini tadi? Nah, itu makanya tuh. Jadi kalau boleh saya kasih saran, pendekatan pembelajaran sosial emosional ini harus benar-benar dikuasai sama Pak Indra, karena Pak Indra sedang berada di level tinggi. Jadi SMA kan juga tinggi, lain dengan SD sangat berbeda. Jadi betul-betul dimanfaatkan di sana juga penahan emosionalnya, kemudian bagaimana caranya Bapak berinteraksi dengan siswa itu agar anak dapat segera memahami apa sih yang dimaksudkan sama Bapak, begitu kira-kira Pak.
berarti saya harus bertemu dengan orang tua dan juga membangun kedekatan dengan anak-anak gitu Pak. Iya. Nanti saya akan, kalau langkah-langkahnya kira-kira saya harus bagaimana ya Pak ya? Gimana? Kalau bertemu dengan orang tua itu apa saja kira-kira saya harus berbicara Pak ya? Saya kadang-kadang bertemu dengan orang tua ini kan macam-macam Pak. Ada orang tua yang latar belakangnya mudah diajak bicara, ada juga yang tidak bisa bicara. Itu kadang-kadang saya kesulitan juga nih. Ya, jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan itu Pak Indra. Pertama, Bapak kalau nggak bisa mendatangkan orang tuanya, kita sendiri dengan punya inisiatif sendiri mendatangi orang tua si anak itu, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Oh, anak Bapak begini-begini di sekolah, lalu motivasi belajarnya berkurang. Saya mohon sama Bapak agar bisa memberikan pemahaman juga kepada anaknya agar motivasi belajar anaknya semakin baik, dan apa yang saya sampaikan di sekolah, di kelas bisa dipahami sama anak Bapak. Kira-kira seperti itu Pak Indra, langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi paling tidak saya akan membuat ini ya, draft ya, pertanyaan lah. Dan Ya, berkat ini akan saya upayakan untuk bertemu dengan orang tua. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini saya lakukan di sekolah, ketemu dengan wali murid, kemudian saya berbicara juga dengan anak-anak, mungkin mudah-mudahan lah saya bisa berhasil ini Pak. Mudah-mudahan Pak. Dan kalau ada masalah lagi saya pasti akan bertanya. Ya, mudah-mudahan siap. Ya, bisa. Kapan saja bisa. Lewat online juga bisa. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya ini. Sama-sama Pak Indra. Saya akan langkah demi langkah akan saya coba Pak. Satu-satu tadi Siap, bertemu dengan siap. orang tua Pak ya, bertemu dengan orang tua, kemudian membuat pertanyaan, kemudian saya akan Ya, benar orang tua. bertemu dengan siswa juga dengan Untuk cara yang pastikan. rasa tuh baik-baik ini kira-kira saya. Kalau ke anak-anak ini seharusnya bagaimana sih Pak? Saya belum begitu mengerti. Kalau ke anak-anak itu harus dengan suara lembut atau kadang-kadang boleh keras ya? Terus connect katanya nih. Oke deh Pak. Terima kasih banyak deh Pak kalau begitu. Oke, terima sama-sama Pak Indra. Ketemu lagi Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Ya, sampai jumpa di sama-sama Pak. Sudah selesai Bu? Sudah, oke. Refleksi diri sudah, coba saya isi coba deh. Pak Indra. Baca dulu ya. Oke. Refleksi yang kemarin nih Pak Indra. Ini Nah, beda nih. Kirim ke